Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat wawasan dimanapun berada, kali ini kita hadir dalam agenda Ramadan Helwa yang merupakan proyek spesial selama bulan Ramadan, dimana pada segmen kali ini kita merupakan segmen yang spesial, yaitu Tanya Ustadz, dimana berbeda dari konsep video-video sebelumnya yang mana kita menghadirkan sebuah pertanyaan yang akan dijawab oleh Ustadz. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sobat wawasan yang diberikan melalui akun Instagram kita dan akan dijawab langsung oleh tokoh Al-Ustadz yang sudah bersama kepada kita hari ini. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Athaillah Azhari LCMA, yang mana beliau ini dikenal sebagai seorang tokoh yang selalu mengedukasi kepada teman-teman mahasiswa, baik secara langsung, secara pengajian, ataupun melalui konten-kontennya di media sosial. Beliau juga aktif dalam membuat konten di TikTok, di mana konten beliau berisi seputar Kharitatul Ulum atau tangga-tangga seseorang pelajar untuk mendalami suatu fan ilmu, misalkan dalam ilmu nahwu, shorof, dan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebuah kebanggaan bagi kita bisa duduk dalam forum ini, kehadiran antum di dalam agenda wawasan ini. Tentu kami sangat berterima kasih atas kehadiran antum. Semoga teman-teman yang menonton ini dapat menjadikan konten ini sebagai amalan produktivitas teman-teman selama bulan suci Ramadan. Sebelumnya Ustaz, saya mau tahu dulu nih mengenai bulan Ramadan kali ini, apakah ada perbedaan dengan Ramadan sebelumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan kali ini merupakan Ramadan terindah yang pernah saya jalani. Kenapa? Karena Ramadan sebelumnya itu selalu di musim panas banget. Ini sejuk, tenang, tentram. Maka menjalannya pun dengan happy. Maka teman-teman yang berkesempatan Ramadan di tahun ini dengan cuaca yang luar biasa, ambil faedahnya, igtanim. Jangan disia-siakan. Jangan sia-siakan. Dengan posisi kita di musim dingin pada bulan Ramadan, tentu akan menjadi lebih tenang menjalani ibadah sehari-hari. Tapi ini mungkin menjadi masalah. Saya awalnya mengira Ustaz, kalau ini menjadi masalah saya pribadi. Ternyata saya melihat juga beberapa orang di konten media sosial mengatakan bahwa Ramadan kali ini terasa ada yang berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Dalam artian mereka kurang merasakan nikmat bulan Ramadan ini. Sebenarnya kalau boleh tahu, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah memang bulan Ramadan ini terjadi seperti ini, atau dari diri saya sendiri atau teman-teman sendiri sehingga tidak mendapatkan kenikmatan dalam bulan Ramadan ini, Ustaz? Jadi Ramadan kan masa ya. Benar. Siapa yang menggunakannya dengan baik, maka menjadi faedah besar. Tapi siapa yang memalingkan dari Ramadan masa yang sangat berharga tersebut, maka sia-sia dia. Berarti ada dua, satu kembali ke waktu, ada waktul fadilah, yaitu Ramadan. Ada juga Syakhsul Fadil, orang-orang yang unggul. Imam Ibnu Abbas Al-Marsi mengatakan bahwa hari-hari kami, para salik, orang-orang yang menuju Allah itu semuanya adalah Lailatul Qadar. Sebab apa? Sebab kita hidupkan malam-malam itu dengan ibadah, dengan keteguhan hati untuk ibadah, dengan bersalawat dan seterusnya. Ketika ada Lailatul Qadar di bulan Ramadan, itu sudah hal yang biasa kami lakukan. Artinya apa? Teman-teman yang sudah menjadi Syakhsul Fadil, insan yang unggul, dia akan menjadi terbaik dalam keadaan apapun, baik Ramadan atau luar Ramadan. Hanya saja bedanya Ramadan ini ada madrasah bagi orang-orang yang tidak terbiasa memperbanyak ibadah di siang harinya atau di malam harinya. Artinya yang menjadi masalah adalah personal seseorang, Ustaz, dalam menanggapi atau melakukan aktivitas selama bulan Ramadan. Mungkin ada beberapa hal yang pada dasarnya hal itu tidak diridhoi dan dia lakukan sehingga produktivitasnya selama bulan Ramadan itu kurang bermanfaat, seperti itu, Ustaz. Dan mungkin jadi pertanyaan dari netizen, Ustaz. Pertama, itu kita akan mulai dari pertanyaan sobat wawasan. Pertama, apa
hukumnya menghilangkan uang rakyat di bulan Ramadan, apakah dosanya ini akan dilipat gandakan? Kayaknya ini pertanyaan berat ya. Bisa di skip gak sih ini pertanyaan? Kayaknya berat banget nih Ustaz. Gimana menurut antum? Dalam sebuah hadis, siapa yang berbuka tanpa udzur di bulan Ramadan, maka tidak akan cukup dia qadha 1 tahun pun. 1 hari di bulan Ramadan melakukan dosa tidak berpuasa dengan sengaja, bahwa itu tidak bisa diganti dengan 1 tahun mengqadhonya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan dosa di bulan Ramadan akan dilipat gandakan dosanya. Waduh. Dilipat gandakan sanksinya. Adapun mengambil harta bukan miliknya, tapi yang diambilnya itu bukan orang tertentu, yaitu milik masyarakat, orang umum. Itu tak bisa dihukumi sebagai pencuri. Oke. Pencuri itu saksun mayan, orang tertentu, harta tertentu. Sedangkan harta rakyat dan dia adalah rakyat. Ada harta dia, ada orang yang diambil. Maka itu kategorinya korupsi. Korupsi itu sanksinya lebih berat daripada orang yang mencuri. Mencuri. Oke. Dalam artian ini kan uang rakyat banyak ya, merugikan banyak orang, sehingga dosa yang didapatkan pun berlipat ganda. Tapi untuk hukuman secara duniawi kira-kira ada nggak Ustaz? Dalam masalah hukum duniawi ini dikembalikan kepada imam, kepada pimpinan. Oke. Pimpinan dalam arti pimpinan negara. Nanti akan dibahas sama dia. Ini apakah ukurannya itu sampai batasan mencuri? Mencuri itu kan apabila sampai nisab dipotong tangan. Apabila tidak cukup dengan ta'zir. Begitu pula yang dicuri itu sebesar itu tidak. Kalau sebesar itu ada otomatis sanksi berat. Kalau tidak sanksinya sanksi ringan dalam bentuk ijtihad para ulama kontemporer. Apakah dipenjarakan? Apakah yang udah pasti dia harus mengembalikan bentuk materinya? Karena dia melakukan 2 kesalahan. Pertama, kesalahan material. Yang kedua, melakukan tindak pidana kejahatan pengambilan dana tersebut. Artinya tidak bisa dihukumi secara personal, baik satu kelompok ataupun satu lembaga, tapi harus oleh imam. Dalam hal ini mungkin diputuskan dalam sebuah pengadilan seperti itu Ustaz ya? Iya, betul. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimana amalan apa yang sekiranya dianjurkan Ustaz bagi orang-orang yang mempunyai kesibukan yang padat sekali selama bulan Ramadan, sehingga dia nggak punya waktu selain untuk berpuasa saja, untuk haji pun dia nggak ada waktu saking sibuknya Ustaz. Kira-kira apa amalan tertentu untuk orang-orang seperti ini? Ma min amalin tubdi illa walahu qadarun fihi yumdi. Tidak ada satu amalan yang berlalu kecuali Allah berikan tempatnya, waktunya. Para aulia itu menghitung napas kita itu 24.000 sehari 1 malam. Maka para aulia ingin mengisi seluruh napas itu dengan ibadah. Maka mereka ada yang mengamalkannya dengan zikir qalbi, zikir hati. Zikir hati ini lebih dahsyat daripada zikir lisan, karena dengan lisan ada unsur riya, ada pengen tenar. Tapi zikrul qalbi, setiap hembusan napasnya itu dizikirin Allah, Allah, Allah. Itu tidak ada yang tahu. Maka orang-orang yang disebutkan seperti itu, gunakan zikir qalbi, zikir hati. Hati yang berzikir adalah hatinya orang-orang yang Allah pilih. Jadi jangan khawatir, sebab ibadah itu banyak sekali versinya. Disesuaikan dengan tabiat manusia. Makanya ada yang sukanya ibadah puasa, ada yang zakat, ada yang haji dan umroh, ada juga Allah pilih dengan untuk berzikirkan hati. Semoga dengan zikirkan hatinya, berzikir seluruh anggota tubuhnya. Berzikir dari yang ghaflah hingga zikir pada yaqdah mengingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada alasan bagi orang yang berpuasa untuk tidak melakukan amal soleh. Banyak sekali amalan ibadah yang bisa kita lakukan, sekalipun orang itu sibuk dan nggak bisa mengaji atau seterusnya, tapi dia bisa zikir secara hati, di dalam hati ataupun secara lisan. Ataupun mungkin misalkan biasa kita lihat beberapa ulama yang duduk tapi tasbihnya jalan ya, seperti itu Ustaz. Betul. Bahkan amalul qalbi, amalan hati seperti beriman, berzikir dengan hati itu lebih besar pahalanya daripada amalan anggota tubuh. Allahu Akbar, Masya Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, di sini
kita masih ada pertanyaan dari teman-teman Sobat Wawasan. Bagaimana hukum ketika kita ada orang perokok misalkan, dia perokok berat Ustaz, nggak bisa banget nggak merokok, atau nge-vape selama bulan Ramadan, apakah itu membatalkan puasa Ustaz? Merokok berbeda dengan mencicipi makanan. Mencicipi makanan itu kalau tertelan beratnya, benda yang kita cicipinya membatalkan. Tetapi kalau hanya rasanya saja tidak membatalkan, karena rasa itu asar, bekas daripada benda tadi. Berbeda dengan rokok. Kalau rokok itu bukan asar, yang terhisap itu adalah zatnya. Buktinya nikotin ketika menggunakan rokok ada filternya itu kelihatan nikotinnya. Maka nikotin yang masuk itu zat, dan masuknya juga dari jauh, anggota-anggota tubuh yang Allah ciptakan terbuka. Berikutnya, salah satu bukti bahwa rokok membatalkan adalah bagi perokok berat itu ketika berbuka, yang dia kejar itu bukan makan dan minum, tapi rokok. Sedangkan dalam berpuasa Allah menyuruh kita agar menjauhi syahwat-syahwat kita. Berarti itu orang yang merokok berarti mengikuti syahwatnya, menunjukkan dia tidak sedang berpuasa. Dikiaskan dengan rokok itu vape, termasuk juga shisha. Shisha, orang Mesir ya, shisha. Artinya itu sesuatu yang membatalkan. Tapi kalau misalkan sesuatu yang zat tadi masuk lewat hidung, Ustaz. Misalkan kayak inhaler, orang sakit nih, dia butuh inhaler untuk kelancaran puasanya, itu gimana, Ustaz? Yang masukkan dari hidung juga bagian dari lubang-lubang terbuka. Tapi yang masuk inhaler itu kan semacam asar. Asarnya bukan zatnya. Maka itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan, sekalipun dia kalau orang yang pilek itu kan dia nariknya gitu Ustaz ya. Kecuali diteteskan airnya hingga masuk ke pangkal hidung. Haisum bahasa fikihnya itu membatalkan. Tapi kalau lewat mata Ustaz, misalkan sakit mata terus ditetes, itu berarti masuk batal. Mata kalau masuk ke lubang pori-pori matanya itu, ke lubang sini bisa membatalkan. Bisa membatalkan. Kalau hukna itu bahasanya kita menyuntik. Nyuntik di daging atau nyuntik di otot itu tidak membatalkan, karena masuk bukan dari jauh, dari lubang-lubang Allah bukakan, bukan. Maka itu tidak membatalkan. Selain lubang-lubang yang terbuka tadi, ketika masuk benda cair ataupun zat dalam tubuh itu tidak batal. Termasuk vaksin berarti Ustaz ya? Vaksin tidak. Selama bulan Ramadan itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Next, pertanyaan selanjutnya di sini ada. Nah, bagaimana Ustaz melihat fenomena yang sekarang lagi viral di Indonesia, di mana nonis ya Zat, nonis itu mereka rela nyamar jadi muslim, pakai hijab, pakai pakaian islami, syar'i untuk bisa ikut wartajil Zat. Jadi di Mesir ini kalau kita jalan-jalan tuh ada istilah Maidatur Rahman di mana-mana. Maidatur Rahman itu diberikan kepada orang yang datang waktu itu ketika di bulan Ramadan dan waktu maghrib. Dia tidak bertanya apa muslim atau non muslim. Tanya KTP? Tidak. Ditanya apa puasa apa tidak. Karena waktu Ramadan adalah waktu memberi. Masalah memberi, muslim non muslim gak ada masalah. Yang tidak boleh itu zakat. Zakat itu harus muslim. Artinya apa? Kalau memberi, apalagi kan di dunia ini sifat rahman Allah. Sifat rahman Allah itu berbeda. Rahim kasih sayang untuk muslim aja di akhirat. Kalau rahman mah rahmanad dunia wal akhirah. Kalau rahman mah kasih sayang kepada siapapun tanpa memandang agama. Apalagi ini semoga jadi wasilah mereka untuk mencintai Islam. Oh, ternyata Islam itu rahmah. Itu bagian daripada dakwah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Setiap orang itu untuk berbagi kepada siapapun pada bulan Ramadan. Menarik, kita lihat di Mesir itu memang pada dasarnya bahkan kita yang sebagai pendatang pun lebih diprioritaskan untuk mereka berbagi. Tapi dengan mereka menggunakan pakaian-pakaian syar'i terkesan berlebihan Ustaz. Itu gimana Ustaz merespon dengan hal itu? Jadi pakaian syar'i di sini kan menutup auratnya. Benar. Biarkan saja mereka menutup aurat lebih baik daripada membuka aurat gitu. Semoga jadi wasilah dia. Oh, ternyata nyaman gitu. Nyaman dimulai dari berpakaian, ternyata modis juga. Semoga kenyamanan dia secara dohir akan terketuk kenyamanan batin gitu, sebagai pintu menuju hidayah. Semoga itu bisa menjadi wasilah untuk mereka nyaman dengan ditutupnya aurat. Dan kita juga melihat banyak
sekali ya nonis-nonis yang pada dasarnya dia hanya mencoba saja, mungkin pada dasarnya FOMO ya. Pada akhirnya mereka pun login masuk ke dalam Islam. Tadi juga Ustadz sempat singgung sedikit mengenai zakat. Berhubung kita setelah Ramadan ini kan wajib menunaikan zakat fitrah ya Ustadz. Dan ada beberapa mustahik zakat yang diwajibkan kita bagi amil zakat untuk memberi kepada mereka. Misalkan kalau salah satunya itu orang yang miskin, orang yang fakir. Nah, bagaimana misalkan ada suatu orang dia mempunyai apa ya bahasanya, dia double Ustaz. Dia fakir juga, dia punya utang juga, dia jihad fisabilillah juga. Apakah bisa dapat zakat yang double juga Ustaz? Jadi seseorang yang memiliki beberapa sifat dalam mustahik, ya tadi itu fakir, ia juga fisabilillah, ia juga dia ibnu sabil misalnya, dia berhak mendapatkan 3. Oke. Satu dari sisi arah fakirnya dia. Yang kedua, dia dari fisabilillah. Fisabilillah itu maknanya berperang di jalan Allah. Ada yang mengkiaskan fisabilillah perang fisik tidak ada, adanya thalibul ilmi. Thalibul ilmi berhak mendapatkan apa? Mendapatkan bantuan. Buktinya ada bait zakat di sini. Bait zakat Kuwait itu kan thalabah. Ada juga yang mengatakan dengan catatan si thalibul ilmi ini adalah yang bersungguh-sungguh belajarnya. Bukan hanya hura-hura saja di sininya, chattingan doang di sininya. Bukan hanya nonton drakor saja. Tapi dia juga betul-betul mempelajari ilmu, mencatat ilmu, menghafalnya. Ini yang berhak mendapatkan apa? Mendapatkan zakat dari fisabilillah. Karena asal makna fisabilillah perang fisik. Oke. Terus bagaimana kita tahu kalau memang pelajar ini dia berhak mendapatkan zakat tadi Ustaz? Maksudnya bantuan dari Kuwait misalkan, bait zakat Kuwait. Kuwait itu memberikan kode etik, dia mutafawikin, jayidan kan? Oke. Apalagi mutaz. Karena apa? Jayidan itu menunjukkan dia ihtimam dengan ilmu. Karena seandainya kasul mah malas-malasan, otomatis makbul gitu. Walaupun Indonesia kan yang Abdul kan yang makbul doanya gitu. Tapi bukan makbul derajatnya di sini makbul kan. Derajatnya. Tapi sekalipun mereka dalam artian memang thalabul ilmi tapi mampu Ustaz, apakah tetap dapat bagian? Itu bagiannya dari thalibul ilmi karena bukan mengambil dari bagian fakir. Oke. Kalau dari bagian fakir tidak boleh dia mengambil. Artinya bisa ya double ketika orang mempunyai beberapa jihad beberapa jihad untuk bisa mendapatkan zakat, dan double pun nggak masalah. Berarti double beasiswa nggak apa-apa nih Ustaz ya? Kalau double beasiswa kan ada konun baru, ada peraturan baru bahwa persyaratannya tidak ngambil beasiswa di tempat lain. Oke. Nah, itu tidak bisa. Sebab apa? Sebab setiap beasiswa memiliki peraturan. Jadi bukan dari masalah, karena beasiswa kan bukan dimaknai zakat saja. Ya, sebagai apresiasi terhadap prestasi dia. Oke. Tapi ketika misalkan dia double beasiswa, apakah itu termasuk ini ya bahasanya zolim ke teman-teman yang lain yang belum dapat Ustaz? Ini mungkin menjadi keresahan juga nih bagi Mas Sisir nih. Kalau dia beasiswanya dapatnya banyak, karena ada beasiswa yang besar ya, seperti LPDP itu besar tuh, $700. Terus sudah mencukupi keluarganya, mencukupi keperluan hariannya, seharusnya jangan ngambil lagi yang lain. Seharusnya jangan ngambil lagi yang lain. Bagaimana kalau beasiswa dikit? Kadang-kadang hanya 1 juta, dia juga ada keluarga. Lalu dia dapat lagi di Bait Kuwait Zakat, yang satu misalkan di Baznas, itu mencukupi. Kalau dapat 2, 1 tidak, itu tidak apa-apa. Oke, artinya ini kembali lagi kepada personal masing-masing ya. Kalau merasa udah cukup, udahlah. Yang lain masih banyak kok yang membutuhkan. Termasuk kita teman-teman Mas Sisir ini banyak sekali yang membutuhkan. Jadi kasihlah kesempatan buat yang lain juga.